Ini apa nih? Selamat malam Pak, Malam. Koko di sini. Malam. Mas Koko. Ya, selamat bergabung kembali dalam program kelas PKPA IJP Ya. hari Senin 27 September 2021. Khusus malam hari ini kelas terakhir dengan Bapak Dr. Sofan Faris KPA untuk materi teknik wawancara dengan klien. Pak Hotman, kita sudah bisa mulai caranya. Terima kasih. Ini udah maksimum bukan? Please ask me for help. Halo, selamat malam. Malam, Pak. Peserta berapa orang nih? Total pendaftar 85 orang, Pak. 85 orang dari seluruh Indonesia ya? Oke. Betul, Pak. Ada yang dari NTT. Ada dari NTT. Wah, jauh banget ya. Calon advokat untuk seluruh Indonesia ya. Oke, topik malam ini adalah teknik wawancara klien. Ya. Teknik wawancara klien. Ini mungkin saya yang sudah hampir 36 kali angkatan PKPA di berbagai tempat mengajarkan topik ini. Ya, teknik wawancara klien. Ya. Oke. Saya sebelumnya saya perkenalkan dulu satu buku ya yang namanya The Client Care for a Lawyer. Bapak, videonya masih mati, Pak. Ini Hah? Udah nih. Oke. Sudah ya? Udah dengar? Udah, Pak. Udah. Oke. Jadi judul malam ini adalah teknik wawancara klien. Dan satu buku panduan yang saya pakai selalu adalah buku berjudul Client Care for Lawyer ya. Client Care for Lawyer ini juga salah satu buku utama yang dipakai oleh para pengacara di Inggris. Dan ini buku saya beli mungkin sekitar 8 tahun lalu di toko buku hukum di belakang High Court di London ya. Dan kebetulan memang ini persis sama dengan judul dari materi PKPA malam ini ya. Client Care for Lawyer. Teknik wawancara itu judulnya kita. Oke. Pertanyaan pertama adalah kenapa interview pertama itu perlu bagi seorang advokat? Kenapa teknik interview pertama itu perlu bagi seorang advokat? Ya. Saya akan bacakan di sini apa yang ditulis di buku ini biar Anda lebih meyakinkan. Ini tulisan pengacara senior di Inggris ya. Disebutkan di sini, the first interview between lawyer and client is the foundation of a legal case. Interview pertama antara pengacara dan kliennya adalah fondasi dari suatu kasus hukum. Fondasi dari suatu kasus hukum. Oke? A lawyer's good interviewing technique is the crucial factor in a correct and full understanding of the facts of the case. Teknik interview yang bagus dari seorang pengacara adalah faktor yang sangat fundamental untuk mengetahui fakta dari suatu kasus. Fact of the cases. Ya, untuk mengetahui facts of the cases. Dan satu lagi, untuk mengetahui client wants and needs. Ini sangat perlu ini. Jadi mengetahui fakta satu hal. Satu hal lagi adalah mengetahui client needs and wants. Ya. Jadi maksudnya begini. Bisa saja kita mengetahui fakta kasusnya, tapi kita tidak tahu apa yang diinginkan oleh klien. Ya, client wants and needs. Kira-kira jelas nggak suaranya? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Ya. Jelas, Pak.
Jadi ini pengacara harus tahu bahwa interview dengan klien itu bukan sekedar untuk mengerti kasusnya, ya, tapi untuk mengetahui client needs and wants. Karena dengan mengetahui client needs and wants, maka Anda bisa memberikan apa yang diinginkan oleh klien. Makanya dia mau membayar Anda. Ya. Client needs and wants. Itu yang pengacara kurang memahami. Ya. Hanya dia pamer bahwa dia seolah-olah jago bidang hukum, tapi dia tidak sadar klien itu membayar dia untuk kebutuhannya menyelesaikan masalahnya. Saya kasih contoh, client needs and wants. Apabila seorang wanita minta cerai, ya, dari suaminya, ya, fakta Anda bisa ahli dalam bidang hukum perceraian, bahwa pertengkaran terus menerus, bahwa perzinahan, bahwa satu impoten, bahwa macam-macam, itu alasan untuk cerai. Tapi si wanita itu datang ke kalian untuk apa? Ya, itu yang harus Anda tahu. Client needs and wants. Ingat, Anda itu dibayar adalah untuk memenuhi kebutuhan dari klien. Disinilah sangat perlu tekniknya mengetahui client needs and wants. Dan ini adalah salah satu faktor penting dalam suatu marketing sebagai lawyer. Orang banyak pintar, profesor, doktor, tapi tidak laku sebagai pengacara. Nah, itu ingat itu. Orang banyak, saya sudah mengenal banyak profesor doktor, jago kalau dosen, bahkan mantan-mantan dosen saya. Mantan-mantan dosen saya. Bukan main hebatnya. Ya, tapi pada saat dia praktek sebagai lawyer, malah nggak ada 1/10 saya lakunya. Saya memumbung tinggi, malah dia nggak, malah kantornya tutup. Ya, contoh kalau seorang wanita buru-buru minta cerai. Ada dua faktornya. Faktor pertama, yang Anda harus tahu, apakah karena memang dia mau buru-buru meninggalkan suaminya, atau dia butuh sertifikat agar cepat nikah, agar bisa nikah lagi. Nah, itu dia maksudnya. Itulah. Jadi kelihatan Anda menguasai aspek hukum perceraian, tapi klien nggak peduli itu. Klien itu maunya, aku datang ke kamu itu, saya mau ini. Masa bodoh lu mau ahli hukumnya kek? Aku nggak perlu itu. Yang saya tahu kasus saya menang. Makanya teknik interview itu dua faktor utama yang Anda harus sadari adalah interview itu untuk mengetahui fakta dan interview itu untuk mengetahui needs client, needs and wants daripada klien. Ya, itulah makanya teknik interview itu sangat penting sekali, ya. Oke. Hal lain teknik interview adalah faktor kepercayaan, faktor confidence. Faktor confidence dari klien itu pertama kali terbangun pada saat interview pertama. Ya, client confidence. Oke. Client confidence, keyakinan daripada klien terhadap Anda. Oke, jadi saya udah bilang tadi ada satu legal facts, dua client needs and wants, and client confidence. Itulah tiga faktor kenapa interview itu perlu. Kenapa saya bilang client confidence? Pada saat pertama kali Anda ketemu dengan klien, dia akan mengamati seluruh gerak-gerikmu. Dari mulai cara kamu bicara. Dan dia bisa tahu apakah memang kau menguasai hukumnya. Ya, dia tahu itu. Bisa tahu apakah Anda pura-pura. Dan apakah Anda bisa dipercaya. Trust. Makanya client confidence. Kepercayaan dari klien. Itulah tiga aspek penting dari suatu teknik wawancara terhadap klien. Ini yang mungkin tidak dipelajari di sekolah, walaupun Anda profesor doktor,
Tapi inilah yang terbangun dengan jam terbang yang tinggi. Ya, jangan lupa interview itu yang pertama 3 kegunaannya. 1 untuk mengetahui legal facts. Legal facts. Yang kedua untuk mengetahui client needs and wants. Klien itu mau apa? Dia datang ke kamu mau apa? Yang ketiga adalah client confidence. Ya. Sebagai fondasi bahwa klien itu membangun kepercayaan bahwa dia yakin bahwa masalah dia Anda bisa selamatkan. Oke? Itulah makanya Anda sehebat apapun, kalau penampilan Anda kurang meyakinkan, mungkin kliennya akan ragu. Makanya saya selalu bilang sama para pengacara, penampilan itu sangat perlu. Cara berpakaian itu sangat perlu. Ya. Biasakanlah pakai jas. Tapi kalau belum bisa pakai jas, minimum pakai dasi. Ya. Nggak usahlah pakai baju yang merah-merah, yang apa-apa, yang berwarna-warni. Ya. Usahakan pakai jas. Usahakan pakai dasi. Kalaupun Anda belum yakin pakai jas, ya udah pakai dasi. Kalau wanita juga pakai seperti pakaiannya Ibu Megawati, ya, pakai blazer, ya, pakai blazer. Penampilan itu sangat perlu, ya. Juga cowok, ya usahakanlah penampilan juga jangan lagi bau tuak atau bau saksang, ya. Penampilan juga jangan sampai bau ketiak, ya. Jangan kelihatan jorok, ya. Jangan kelihatan jorok, jangan kelihatan out-outan semuanya. Jadi penampilan itu sangat perlu. Itu yang kedua, untuk menambah kepercayaan dari klien. Kenapa mungkin Anda bertanya, who the hell are you, Hotman? Emang lu siapa? Lu kan anak orang kampung, kok bisa lu bicara penampilan? Yes, saya masa kecilnya memang di daerah kecil, tapi saya adalah mungkin jarang putra Indonesia yang pernah 20 tahun bergabung dengan berbagai lawyer bule. Saya 10 tahun jadi anak buahnya pengacara bule di kantor Makarim Taira yang dipimpin oleh Dr. Nono Anwar Makarim, doktor dari Harvard, bapaknya Nadiem Makarim yang bapaknya Menteri Pendidikan sekarang. Ya. Saya 10 tahun jadi asisten dari berbagai pengacara bule. Saya 10 tahun jadi bosnya berbagai pengacara bule, dan saya 4 tahun di Australia di kantor pengacara terbesar. So, saya punya alasan to tell you based on my own experience. Anda coba lihat cara berpakaian kalau kaum pengusaha. Kalau mau sederhana, lihat cara berpakaian orang Jepang. Orang Jepang tidak akan berani berpakaian seperti pakaian saya ini. Ya, mereka sangat sederhana warna jasnya. Kalau mau lihat cara berpakaian go internasional, pergi ke bank-bank asing, Citibank, HSBC, Anda akan melihat di sana orang bule maupun putra-putra Indonesia yang rata-rata jebolan lulusan luar negeri. Oke? Jadi penampilan itu sangat perlu. Ya. Karena itu salah satu faktor menambah kepercayaan dari klien. Orang banyak bertanya, ya, dulu saya nggak seglamor ini pakaiannya. Saya dulu jauh lebih sederhana seperti orang Jepang juga. Tapi saya punya alasan kenapa saya berpakaian seperti ini. Karena sekarang saya sudah menjadi selebriti. Sayalah satu-satunya pengacara yang bisa memimpin menjadi host di 2 TV. Hotman Paris Show di TVI News dan Hot Room di Metro TV prime time jam 8. Pengacara loh. Ya, dan setiap sore saya pulang habis show, itu udah pasti setiap sore dapat 50 juta honor. Bayangkan Anda kalau Anda bisa tiap sore 50 juta hanya dengan cuap-cuap di TV. Makanya penampilan saya pun sesuaikan antara entertainment dan praktek hukum. Kemudian penampilan, kenapa si Hotman memakai ini dia berlian? Why? Ini bukan kesombongan. Orang-orang yang mengejek saya itu dia nggak tahu. Ini adalah bagian dari self-confidence. Menambah keyakinan diri.
Anda mungkin kalau berperkara hanya ketemu paling juga antar kelurahan, antar kepala seksi dari kantor kelurahan. Bayangkan kalau kita bertemu dengan puluhan bisnismen, puluhan bule di suatu ruangan, oke? Ya, yang biasanya anggap rendah sama orang Indonesia. Tapi begitu dari penampilan kita hanya dengan melihat berlian begini aja satu harganya 6 miliar, dia akan langsung, who is this guy? Ini pasti orang yang berkualitas, karena nggak mungkin orang tidak berkualitas bisa mempunyai cincin sebesar 6 miliar, satu cincin. Jadi pertama, karena praktek hukum itu kan adalah confrontation, pertentangan. Jadi memang kamu harus bisa menaklukkan secara psikologi lawan kamu. Oke? Kemudian kita ke topik kedua. Sebelum interview, oke? Pada saat interview, apa hal-hal yang Anda harus persiapkan? Tentu yang paling utama Anda harus persiapkan adalah knowledge atas legal, substansi hukumnya. Knowledge, pengetahuan atas hukum, praktek, teori dan jurisprudensi dan praktek. Contoh, ada orang datang ke Anda konsultasi kepailitan, sementara Anda tidak tahu hukum kepailitan. Ya, jadi bagaimana bisa Anda membuat interview yang benar? Ya, jadi knowledge atas substansi hukum maupun hukum acara maupun hukum materinya, formal dan hukum material, itu sangat mutlak Anda kuasai. Kalau Anda tidak menguasai itu, susah untuk interview klien. Ya, makanya sangat ketahuan pertanyaan dari praktisi hukum sama corporate lawyer yang tidak pernah praktek mengenai kepailitan, pasti satu teori dan praktek. Jadi pada saat interview yang harus satu diperhatikan adalah pengetahuan atas hukum formal dan hukum material. Yang kedua adalah, tadi saya sudah bilang adalah what is the legal words. Yang ketiga, jangan terlalu memakai jargon-jargon istilah hukum yang klien belum tentu ngerti. Ya, yang klien belum tentu ngerti. Ya, satu lagi yang sangat penting dalam suatu teknik interview adalah effective listening, mendengar. Jangan terlalu pamer, jangan terlalu banyak bacot. Effective listening, ya, mendengar apa yang keluhan dari klien, ya, effective listening, ya. Dengan effective listening Anda menjadi mengetahui legal facts. Dengan effective listening Anda bisa mengetahui what is the client wants and needs. Okay? What is the client wants and needs. Ya. Sampai di sini dulu karena ini adalah sangat basic. Ada yang nggak pertanyaan? Silakan bertanya. Silakan bertanya khusus masalah ini karena ini adalah basic utama dari suatu teknik interview. Silakan panitia. Dari NTT saya mau dengar dulu bertanya. NTT. Ya, selamat malam Pak Hotman. Ya. Ini Markus Chong, Macu dari NTT, Bro. Dari NTT, waduh jauh banget ya. Yeah. Oke. Tapi orangnya kok ganteng ya? Ya. Ya dari Kupang, Pak. Oh dari Kupang ya. Silakan. Ya, ya Prof. Ini Saya belum Prof, dokter bukan Prof. Ya, Pak Dokter. Nyangkut dengan teknik wawancara dengan klien. Nah ini kebetulan ada juga, ini bukan teknik wawancara, tapi ada juga advokat yang di NTT sini yang memang banyak bacotnya juga sih dokter. Menyangkut dengan dia ceritakan tentang kemampuan dia untuk menyelesaikan masalah dan sudah dipercayakan untuk dikasih negosiasi dan menentukan harganya. Tetapi waktu dijalankan yang namanya untuk membayar kepada dia pejasanya, tapi sudah sekitar 1 tahun lebih ini setelah dia menerima jasa yang dibayarkan lunas, sampai sekarang dia tidak pernah menyelesaikan prestasinya dalam hal untuk membuat gugatan itu.
Nah ini akhirnya menjadi menimbulkan keraguan juga bagi masyarakat pencari keadilan untuk menggunakan advokat yang seperti ini, walaupun memang dari segi pertemuan awal itu sangat mengesankan, tetapi setelah mendapatkan hak-hak yang sudah diberikan 100%, terus dia PHP lah, pemberitahuan palsu lah. Sampai saat ini belum pernah sama sekali menyelesaikan kasus itu. Itu bagaimana untuk... Oke, kalau jadi pertanyaannya adalah setelah selesai wawancara yang sangat meyakinkan, ternyata dia tidak laksanakan janjinya. Iya, Nah, itu sebenarnya sudah di luar dari konteks kita malam ini, karena sebenarnya batas kita itu adalah hanya sebatas teknik wawancara, oke? Apa sih? Oke? Masih ada. Oke, kalau saya mengatakan kalau memang ada seperti itu, ya ada dua upaya hukum. Laporkan ke kode etik advokat atau laporkan ke polisi penggelapan dan penipuan. Hanya itu. Itu sudah di luar konteks topik kita malam ini, oke? Makanya salah satu pantang dilakukan oleh pengacara pada saat teknik interview adalah pantang membuat janji pasti menang. Kalau menjanjikan berapa lama suatu tahapan-tahapan dilakukan, itu boleh. Misalnya, oke, saya akan mempersiapkan gugatan dalam 2 bulan, itu bisa. Ya, saya akan mensomasi dalam seminggu, itu bisa. Tapi kalau menjanjikan pasti menang di PN, pasti menang di PT, itu melanggar kode etik. Ya, itu tidak boleh. Itu jawabannya, Pak. Pertanyaan lain? Terima kasih, Mas Pak. Bima, saya persilakan. Ada Mas Bima. Silakan. Halo. Ya. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Ya. Selamat malam Pak Hotman Ya. Paris. Saya Dinasa Desira Cindra Kirana. Dari kota mana? Saya dari Malang Pak aslinya, tapi lulusan FHUI. Oke, silakan. Ya, sebagaimana Bapak jelaskan tadi bahwa wawancara dilakukan untuk memperoleh fakta. Dalam hal memiliki klien seorang korban kekerasan seksual yang cenderung sensitif karena mungkin trauma juga, sehingga menjadi tertutup dan susah mendapatkan fakta, apakah ada metode atau perlakuan khusus untuk melakukan wawancara sehingga tetap bisa memperoleh fakta yang dibutuhkan? Terima kasih. Saya tidak bisa menjawab bagaimana teknik wawancara terhadap korban pelecehan seksual. Ya, saya tidak bisa ringkaskan sekarang karena kasus kan beda-beda. Ya, kita nggak bisa universal. Ya, kita tidak bisa universal. Yang penting bahwa salah satu faktor utama adalah agar klien itu terbuka sama kamu adalah makanya tadi saya bilang client confident, kepercayaan. Kalau klien itu sudah percaya sama kamu, dia akan terbuka. Kalau klien itu percaya sama kamu bahwa you will save him, kamu akan menyelamatkan dia, dia akan terbuka sama kamu. Tapi bagaimana secara detailnya, kan kasus-kasus pelecehan seksual kan beda-beda. Ya kan? Saya nggak bisa memulai, kamu yang mulai siapa, yang buka celana siapa duluan, ya kan? Gitu kan? Saya nggak bisa secara terperinci saya utarakan di sini. Ya, tapi secara teori sebagai lawyer advokat, kalau klien itu sudah merasa tenang, mendapat percaya bahwa kamu dia percaya, dia akan step by step dia akan open rahasianya. Itu kira-kira. Makanya tadi saya bilang client confidence itu sangat faktor. Dalam suatu teknik wawancara jangan terlalu menonjolkan aspek materi. Ya. Kamu nilai dirimu. Gini loh. Pengalaman menangani kasus adalah modal untuk kesuksesan. Pengalaman menangani kasus adalah modal to make you menjadi master of the legal practice. Pengalaman menangani kasus membuat jam terbang kamu jadi tinggi. Pengalaman menangani kasus membuat kau bisa berpikir out of the box. Ya. Orang-orang yang berpikir secara out of the box itu adalah orang-orang yang legal prakteknya sudah lama. Ya. Jadi makanya saya selalu mengatakan kepada para pengacara,
Jangan sok-sokan begitu lulus 2 tahun sudah langsung buka praktek di ruko. Ya bisa saja Anda bisa terus, tapi nasib Anda akan selamanya jadi pengacara pinggiran. Nangani perkara perjinahan, nangani perkara perbatasan sawah, ya. Karena without long legal practice magang, Anda tidak bisa jadi begitu saja, ya. Yang kedua, saya juga selalu mengingatkan kepada para pengacara, jangan mimpi menjadi pengacara internasional kalau Anda tetap hidup di daerah. Ya, bagaimana Anda bisa berpengalaman menangani perkara internasional sedangkan Anda hidup di pinggiran hutan? Ya, jadi kalau memang Anda punya cita-cita to be top commercial lawyer, langsung besok kumpulkan bajumu, bawa ijazahmu, langsung numpang naik kereta api berangkat ke Jakarta, cari temanmu. Oke? Makanya satu lagi faktor utama adalah nyali. Mungkin Anda berpikir di daerah itu mungkin honor 10 juta, 50 juta udah besar. Pernahkah Anda berpikir di Jakarta ini biasa pengacara terima honor 5 miliar? Saya pernah terima honor pengacara 12 juta dolar. Ya. Jadi bangunlah mimpimu bukan dengan mimpi tapi dengan usaha. Itu saya selalu mengatakan begitu. Anda lulus fakultas hukum, basically you are nothing yet. Ya, jangan tersinggung. Anda hanya tahu isi pasal 1320. Tapi bagaimana cara prakteknya itu Anda tidak tahu. Ya. Jadi Anda lulus fakultas hukum, you are nothing yet. The only way agar Anda jadi adalah minimum 5 tahun kerja sama orang, itu pun which law firm, kantor pengacara yang mana. Kalau Anda memang beruntung, di Jakarta ini sudah ada 10 sampai 20 law firm yang berkelas internasional, yang sudah punya networking dengan luar negeri, sudah seperti franchise seperti McDonald. Contoh Hadi Putranto Hadinoto itu adalah grupnya Baker McKenzie. Ya. Ada beberapa law firm. Ya, dulu saya waktu di Makarim Taira itu gabung dengan Freehill Hollingdale and Page dari Australia yang sekarang bernama Herbert Smith. Ya. Jadi itu sudah menggurita law firm itu, sudah hampir semua. Jadi kalau Anda terus-terusan hanya terfokus kepada ya di daerah nanganin perkara perbatasan sawah, kuburan, perjinahan, undang-undang ITE, ya sampai kapanpun Anda jangan harap boro-boro punya Mercedes-Benz, jangan Anda berharap punya Lamborghini. Ya, jangan harap Anda bisa jalan dengan artis cantik seperti saya. Nah, itu salah satu teknik untuk membakar semangat Anda. Salah satu faktor utama adalah nyali. Nyali itu sangat perlu bagi seorang pengacara. Kalau Anda tidak terbiasa membangun nyali, Anda susah menonjol. Kalau Anda tidak menonjol, nobody knows you. Oke? Ya, satu lagi pertanyaan terakhir dulu. Siapa silakan? Makasih. Ada dari saudari Moza, Pak. Ya. Moza. Terima kasih Pak Koko. Selamat malam Pak. Perkenalkan saya Moza Parita dari Jakarta. Saya ingin bertanya, yang pertama, apa yang pertama kali harus kita tanyakan kepada calon klien Pak? Dan setelah itu bagaimana cara agar klien itu dapat menyampaikan secara jujur terhadap fakta hukum atau permasalahan-permasalahan dari calon klien kita tersebut? Terima kasih Pak. Oke. Yang seperti saya bilang tadi, bahwa tentu yang bagaimana agar klien itu percaya sama kamu adalah sangat perlu psikologi faktor. Anda mengenal klien itu, ya. Bagaimana kepribadian dia waktu Anda ketemu, ya. Anda lebih bagus jangan terlalu banyak pamer dulu. Listening, effective listening. Pada saat Anda effective listening, Anda jadi tahu ini klien ini kayak gimana gitu loh. Apakah orangnya memang suka yang banyak omong atau yang sopan atau gimana. Jadi effective listening. Ya. Yang kedua, lagi-lagi bagaimana caranya agar klien itu terbuka. Ya itu tadi bahwa ada 2 faktor. 1, kamu harus bisa
Tadi kan saya sudah bilang, confidence, meyakinkan klien bahwa kamu itu orang yang bisa dapat dipercaya. Ya. Yang kedua adalah pelan-pelan Anda ceritakan bahwa kalau Anda tidak terbuka, maka malah bisa jadi backfire terhadap kasus Anda. Makanya lagi-lagi kembali lagi kepada confident. Karena klien itu bisa saja memang dia nakal, tujuan dia adalah maksud niat jelek. Tapi itu Anda bisa golkan, ya bilang sama dia, apapun tujuan kamu, kalau saya tidak tahu kau mau arah kemana, how can I help you? Ya kan? Jadi kamu harus buat diri kamu itu menyatu dalam dirinya, agar dia percaya kamu. Kira-kira itu intinya. Ya makanya saya bilang tadi, client confidence. Kedua, client needs and wants. Ketiga, legal facts-nya. Yang tiga itu yang harus Anda tekankan. Makanya jangan terlalu makanya lebih bagus effective listening, lebih bagus banyak mendengar. Sesudah banyak listening baru questioning. Effective listening baru questioning, ya. Dan juga not too greedy. Jangan terlalu rakus. Ya. Jangan terlalu rakus sehingga kliennya tidak kabur. Hal lain adalah nilai dirimu. Lu itu siapa? Kalau memang Anda belum jadi pengalaman, bila perlu gratis pun ambil itu kasus. Kalau itu kasus menarik. Karena apa? Itu adalah batu loncatan bagi kamu untuk pengalaman. Jadi misalnya Anda, di kota Anda belum pernah nangani perkara pilot, tiba-tiba datang. Ya. Berapapun dia bayar, take it. Kalau itu pertama kali Anda menangani kasus. Karena begitu Anda menangani kasus, nanti dalam CV Anda sudah tertulis menangani perkara pilot ini. Nah, untuk selanjutnya Anda sudah bisa nyombong sama klien bahwa you are experience. Ya. Jadi experience itu sangat perlu. Itulah namanya jam terbang. Saya selalu menekankan itu, jam terbang itu sangat perlu. Terlalu banyak aspek hukum itu. Sesudah praktek Anda tidak tahu solusinya. Ya, nanti kalau Anda nanti mengikut, sekiranya saya dosen hukum acara perdata, saya bisa menceritakan kepada saudara betapa banyaknya kesalahan dilakukan oleh pengacara gara-gara kurang jam terbang. Kelihatannya gampang bikin gugatan, tapi kalau perkara-perkara yang kompleks, kadang-kadang saya pernah menggugat sampai 80 perusahaan di berbagai negara. Coba, kalau 80 perusahaan di berbagai negara, coba Anda gimana menerapkan pasal 118 AIR? Kan disebutkan gugatan diajukan di domisili dari tergugat di pengadilan negeri yang membawahi tergugat. Ya kalau tergugatnya 80, gugatan di mana? Experience. Oke? Itu dia, oke? Jadi itulah mungkin saya nggak tahu apakah ada dibagi seperti ini di kalian. Saya nggak tahu panitia ada dibagi nggak tuh? Ya, ya kalau Anda di depan kalian itu ada bagan seperti ini yang judulnya questioning, ya. Itu salah satu bagan yang saya ambil dari buku ini, ya. Jadi itu adalah produk dari pengacara di Inggris tentang teknik interview, ya. Ada bagan seperti ini. Itu sudah dibagikan. Kalau ada di meja Anda, di sini dia bagi dua nih, ya. Pertanyaan, questioning. Ada dua bagian. Satu, issue for attention. Artinya maksudnya isu, masalah-masalah faktanya, isunya apa? Issue for attention. Artinya itu legal facts. Yang kedua, client needs. Jangan pernah lupa client needs, ya. Klien itu maunya apa dia datang ke rumah, datang. Jadi kalau Anda sudah tahu issue for attention, artinya analisa kasusnya, kemudian itu kan mengerti fakta kejadiannya. Anda mengerti juga ini klien maunya apa, klien wants. Itulah namanya problem understanding. Artinya Anda sudah mengerti problemnya. Masalahnya kejadian begini, ya. Terus
klien ini maunya begini. Oke? Itulah Anda dikasih beban untuk membantu dia. Oke? Sesudah itu, sesudah Anda sudah dapat itu semua itu ada sudah dibagi di sini nih, ya. Anda bisa lihat paling atas questioning, issue for attention, client needs, problems in understanding, ya. Baru Anda recheck, understanding the problem, oke. Baru diulang lagi, akhirnya Anda kasih 2 alternatif kepada klien. Ya, apakah klien setuju atau tidak? Disitulah perlu wawancara dan juga perlu berdiskusi. Ya, itulah inti dari suatu teknik interview sama klien. Oke? Itu ada lagi juga, Anda kalau mau ada di sini juga, mungkin juga dibagikan itu, ya, yang bagannya itu ada listening, questioning, advising, ya. Itu ada semua tuh. Itu ada sebenarnya itu roh utama dari suatu kasus. Itu roh utama dari suatu teknik interview. Saya nggak tahu apakah dalam ujian advokat apa yang ditanya dari segi teknik interview ini. Saya sendiri nggak ngerti, ya. Tapi yang jelas kalau Anda mau lulus ujian PKPA, sebenarnya nggak susah-susah. Cari aja soal-soal ujian 5 kali tahun terakhir, ya. Pasti yang keluar nggak akan jauh-jauh dari situ. Karena apa? Hukum kita itu tidak berubah, ya. Hukum kita itu tidak berubah. Pasti soalnya itu aja. Kalau Anda sudah sering mengerjakannya secara terbuka di rumah Anda, masa nggak sanggup, ya? Masa nggak sanggup untuk mengerjakannya, ya? Beli soal-soal, sering bekerja, Anda cepat atau lambat akan menguasai. Dan ingat, yang membuat soal itu adalah pengacara. Karena pengacara yang membuat, maka jangan lupa dia akan berpikir selalu terkait dengan hukum acara. Selalu cara berpikir pengacara, ya. Contoh, kalau soal misalnya, kalau gugatan tun, ya, gugatan tun harus diajukan 90 hari sejak seorang warga negara mengetahui kepentingannya dirugikan. Misalnya tiba-tiba sertifikat rumah saya dibatalkan oleh BPN. Menurut hukum acara, dalam waktu 90 hari sejak saya tahu sertifikat rumah saya dibatalkan, saya ada waktu 90 hari untuk menggugat BPN atau kantor pertanahan di pengadilan tun. Ya, tentu soal dari ujian PKPA mungkin karena yang membuat soal itu adalah pengacara, dia mungkin tidak akan menanyakan berapa hari gugatan tun harus diajukan. Dia akan berpikir seperti lawyer, pasti begini, kalau lewat 90 hari, apa akibatnya? Ya, tentu kan kalau multiple choice, apa akibatnya? Coba, ada yang bisa jawab nggak? Ada yang bisa jawab nggak? Kalau gugatan tun diajukan sudah melewati 90 hari sejak kepentingan Anda dirugikan. Daluarsa. Hah? Ya memang. Daluarsa. Ya, memang itu sudah daluarsa. Itu memang daluarsa. Tapi apa akibatnya terhadap gugatan saudara di pengadilan tun? NO. Nah, pintar NO. NO itu bahasa Belanda, need on pan click, ya. Gugatan kan nasibnya ada 3. Gugatan ditolak sebagian atau seluruhnya, gugatan kabul, gugatan tidak dapat diterima atau NO. Jadi kalau soal pun akan begitu pertanyaannya, ya, tidak mungkin akan menanyakan 90 hari bagaimana, berapa hari, tapi dia akan menanyakan apa akibatnya terhadap, karena yang membuat soal itu kan pengacara. Jadi cara berpikirnya pun
dipengaruhi oleh hukum acara. Karena yang membuat soal itu bukan bisnismen, tapi pengacara. Makanya kalau Anda membaca soal-soal ujian PKPA, Anda bisa lihat itu, bahwa memang cara membuat soalnya ini dipengaruhi oleh cara berpikir advokat. Oke. Kemudian, dalam kaitan dengan client needs and wants, dalam suatu teknik interview, dalam kaitan dengan client needs and wants, Anda harus terbuka sama klien. Setelah Anda tahu kasusnya, Anda harus bisa menganalisa, ya. Anda harus bertanya kepada dia, begini kasusnya, dan Anda bisa harus menganalisa, ya, dan bertanya, ada kemungkinan menang mutlak, ada kemungkinan menunda kekalahan, ada kemungkinan win-win solution. Makanya itulah mau ditanya kepada klien, sebenarnya Anda itu mau apa sih? Contoh nih, klien misalnya sudah mengagungkan rumahnya, sudah hak tanggungan kepada bank. Tapi kok malah klien ini sebagai debitur, malah dia duluan yang gugat bank. Ya, disitulah Anda bertanya, what do you want? Apakah memang Anda untuk menunda kekalahan, atau mau mencoba diskon, win-win solution, atau apa? Disitulah Anda dari awal sudah bisa menceritakan kelemahan dan kekuatan dari kasusnya, sehingga di kemudian hari Anda tidak bisa disalahkan. Itulah pada saat teknik wawancara itulah yang paling penting. Anda harus bisa mengestimasi kira-kira bakal apa. Tapi jangan pernah janji, ya. Tapi jangan pernah janji. Jangan pernah janji pasti menang. Ya. Jangan pernah janji pasti menang. Ya. Jadi kemenangan itu ada menang mutlak, menunda kekalahan, atau win-win solution. Ya. Itu kira-kira. Oke. Saya mau bertanya kepada kalian. Dalam praktek hukum sekarang ini, di samping pengetahuan atas substansi hukum, ya, di samping pengetahuan atas substansi hukum, ya, juga sekarang ini juga sudah sangat diperlukan juga dalam suatu interview penguasaan bahasa Inggris, bukan sekedar bahasa Inggris, tapi bahasa Inggris hukum. Bahasa Inggris sama bahasa Inggris hukum adalah dua hal yang berbeda. Ya, bahasa Inggris hukum, guru bahasa Inggris belum tentu bisa memahami bahasa Inggris hukum. Ya, saya mau tanya kepada saudara, putusan provisi bahasa Inggrisnya apa? Ada yang bisa tahu nggak? Pada waktu Anda interview sama klien, kan waktu interview sama klien itu kan, ya, terutama waktu mau gugat, Anda harus bisa menerangkan apa itu posita, apa itu permohonan provisi, apa itu putusan provisi, apa itu sita jaminan, apa itu petitum, ya. Apa akibatnya kalau begini? Sekarang saya mau tanya, kalau Anda misalnya berhadapan dengan pengusaha asing atau pengacara asing, ditanya, bisa nggak didapatkan di Indonesia seperti putusan provisi? Tentu Anda kan harus komunikasi dalam bahasa Inggris. Coba ada yang ngerti nggak apa itu bahasa Inggrisnya putusan provisi? Silakan, siapa yang bisa jawab? Putusan provisi bahasa Inggrisnya apa? Ingat, itu baru satu. Seorang pengacara, business lawyer, minimum dia harus tahu ada ribuan istilah-istilah bahasa Inggris hukum. Itu semua bankruptcy, itu semua penuh dengan istilah hukum. Ya. Kemudian juga
hukum perdata juga. Makanya saya tanya kepada saudara sekarang, apa bahasa Inggrisnya putusan provisi? Silakan. Pak Ditya ada nggak? Pak Hakim mungkin mau jawab. Silakan. Apa bahasa Inggrisnya putusan provisi? Ada yang punya nyali nggak? Kan baru dibilang tadi, nyali itu sangat penting, ya. Nyali itu sangat penting, ya. Nggak ada yang berani? Halo? Dari 80 masa nggak ada yang berani putusan provisi bahasa Inggrisnya apa? Dari NTT nggak berani coba? Provisional sentence. Itulah yang selalu dijawab oleh pengacara Indonesia, provisional sentence. Itu kalau kita bilang ke orang bule juga bingung dia. Maksudnya apa provisional sentence? Dia juga nggak ngerti. Tapi kalau dikasih ke bahasa Inggris, kalau dikasih ke mana, ke guru bahasa Inggris, pasti itu begitu. Nah, yang benar adalah injunction. Itu contoh nih, injunction. Ya, injunction itu adalah perintah dari pengadilan to do or not to do something. Ya, to do or not to do something. Misalnya seorang suami yang sudah dicerai masih saja pengen datang ke rumah istrinya, ya, minimum mau napak tilas lagi, pelukan gitu kan, ya. Jadi keluarlah si istri pergi ke pengadilan, keluarlah injunction order bahwa si suami tidak boleh mendekat 200 meter dari gerbang rumah istrinya. Itulah namanya injunction, ya, injunction, ya. Kenapa ini saya utarakan? Karena itu juga bagian dari teknik interview. Kalau misalnya klien Anda bertanya kepada saudara, Hi Mr. NTT, can you get me injunction and how long? Ya kalau Anda nggak ngerti, bagaimana Anda komunikasi? Itu kan, jadi komunikasi itu adalah satu vital dalam suatu interview. Oke, kalau tadi kan putusan provisi itu kan melakukan atau tidak melakukan. Kalau ditanya sama saudara, ditanya sama Anda lagi pertanyaan kedua, bisa nggak kamu beslah gedungnya si debitur? Coba, bisa nggak Anda minta ke pengadilan membeslah gedungnya si tergugat? Nah terus, kalau klien Anda orang asing, gimana ngomongnya dalam bahasa Inggris? Konservator beslah atau beslah bahasa Inggrisnya apa? Coba. Ini hal-hal yang paling basic ini saya utarakan agar Anda sadar, aduh ternyata aku nothing yet. I'm nobody yet. I'm not a lawyer yet. Memang gelarku sudah SH. Apa? Distrain. Restraining. Distrain, Pak. Apa distrain? Enggak, saya nggak ngerti distrain. Restraining order ada. Ini membeslah suatu gedung. Namanya apa? Cita jaminan. Jaminan, Pak. Bahasa Inggrisnya apa? Cita jaminan. Ya itu bahasa Inggrisnya apa? Attachment. Kok pintar loh, jago juga loh. Attachment, benar. Attachment, attachment, attachment. Tapi biasanya pengacara Indonesia jawabnya bukan attachment, ya. Dijawabnya confiscation, to confiscate. Kalau Anda mengatakan kepada pengacara bule bahwa Anda berhasil mengattach suatu gedung, dia akan bingung karena apa? Kalau confiscation suatu gedung, artinya confiscation bendanya itu disita, diambil, diangkut gitu loh, ya. Jadi bagaimana bisa gedung diangkut ke kantor polisi atau ke rumah saudara atau ke pengadilan? Kan nggak mungkin. Ya, coba lihat lagi. Attachment beda dengan confiscation. Ya, belum lagi kalau Anda di civil code, di hukum perdata,
Semuanya itu istilah-istilah hukum. Semuanya istilah-istilah hukum. Itulah pada saat komunikasi, itulah pada saat interview itu. Kalau bahasa tutur kata bahasa Anda juga sudah teratur dengan magang yang sudah cukup lama, maka klien akan confident on you, ya. Kadang apalagi sekarang ini kita itu bisa hampir tiap minggu ada Zoom telepon dengan berbagai negara karena klien kan sekarang ini banyak direktur-direktur perusahaan PMA pada pulang ke negaranya gara-gara corona. Sementara dia perusahaannya digugat, akhirnya semua main Zoom telepon. Ya, sekarang ini sudah hampir tiap hari saya Zoom telepon seperti ini membahas kasus. Oke, ada pertanyaan nggak mengenai ini? Mengenai perlunya bahasa hukum dalam kehidupan praktek Anda, sebagai bagian dari suatu teknik interview, ya, baik bahasa hukum Indonesia maupun bahasa hukum Inggris, tapi Anda harus melihat klien saudara itu apakah dia cukup mengerti, karena perlu Anda menjelaskan sehingga jangan terlalu pakai sila-sila hukum yang dia tidak ngerti, ya. Ada pertanyaan nggak soal ini? Silakan. Atau bebas bertanya dulu deh, bebas bertanya apa aja, ya. Biar hidup kelasnya. Izin tanya, Pak. Ya, silakan. Selamat malam, saya Maruban dari Palembang, Pak. Palembang. Benar, Pak. Mantan gubernur baru diangkut ya. Iya, benar, Pak. Gimana? Ini izin tanya, Pak, terkait pengalaman Bapak selama menjadi lawyer nih. Kan pernah saya lihat di akun IG, Pak, bahwa ada salah satu lawyer juga di Jakarta yang berinisial L, yang dimana di IG itu disebutkan bahwa lawyer ini merupakan salah satu lawyer yang cukup berat bagi Bang Hotman. Nah, ini yang saya tanyakan, siapa sih inisial L ini, Pak? Itu, Pak. Ya nggak bisa dong saya sebutkan nama seseorang di Zoom telepon terbuka kayak gini. Jangan dong. Ya. Jangan lagi pula jangan pernah puji musuhmu di depan umum. Ya. Itu sama saja kau memarketingkan lawanmu. Ya. Jangan pernah puji musuhmu di depan umum. Jangan pernah puji sainganmu di depan umum. Ya, itu sama saja Anda mempromosikan pengacara saingan Anda. Ya ngapain? Oke? Nggak boleh sebutkan nama dong di sini ya. Oke, lanjut Mas Maulana. Ya, silakan. Yang lain? Selamat malam, Bang. Ya. Ya, saya Maulana Farah, saya dari Jombang, Bang. Jombang? Ya, Bang. Wah, saya udah berkali-kali ketemu Ireng. Iya, saya pernah foto sama Abang juga soalnya. Ya. Ya. Ya, begini Bang, saya mau izin bertanya. Yang pertama itu, bagaimana pendapat Abang? Kita udah convincing, kita udah percaya diri dalam menginterview klien. Tapi klien itu hanya memanfaatkan face kita. Dalam tanda arti klien ini tiba-tiba pindah ke pengacara lain, gitu Bang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya kan sering mengikuti debat-debat Abang, dan saya salah satu idola dari saya mengidolakan Abang sebagai seorang yang profesional dan wow gitu kan. Nah, pada saat debat di tengah-tengah, kenapa Abang selalu ada suatu argumen yang dimana Abang ini menyerang pribadi lawan Abang gitu Bang? Apa motivasinya atau itu gaya debat Abang gitu? Terima kasih Bang, selamat malam. Begini, pertanyaan pertama, sudah Anda berhasil meyakinkan klien, malah dia kabur ke pengacara lain. Ada dua faktor penyebabnya. Faktor pertama, berarti Anda tidak berhasil meyakinkan dia. Itu. Yang kedua, faktor honor. Mungkin Anda kemahalan. Ya, mungkin Anda kemahalan. Ada tiga faktor lain, mungkin ada yang bisa menjanjikan
mungkin ada yang bisa menjanjikan atau calo pasti menang. Itu dia. Jadi jawabannya tidak hitam putih. Kalau klien itu meninggalkan Anda, ya itu tadi, bisa karena Anda gagal meyakinkan dia, karena Anda kemahalan honornya, atau karena ada orang ketiga yang meyakinkan dia bisa memastikan menang. Itu kira-kira jawabannya. Oke? Terus mengenai debat. Kalau debat saya seingat saya tidak pernah menyerang pribadinya. Ya. Saya tidak pernah menyerang pribadinya, tapi memang menyerang kelemahan pendapatnya adalah mutlak Anda lakukan dalam suatu debat. Kan tujuan debat kan itu, apalagi kalau di TV. Di TV itu ada, ingat, dalam suatu debat, ya, apalagi di televisi, tidak ada kan siaran ulangan. Nggak seperti seminar. Kalau di seminar, Anda berdebat di pagi hari, seminarnya lanjut sampai sore, siang masih Anda bisa mengobati kesalahan Anda di pagi hari. Kalau debat di TV itu tidak ada siaran ulangan. Harus kill or to be kill. Ya, kenapa? Kenapa banyak orang Batak sukses sebagai pengacara? Karena pengacara orang Batak itu biasanya di pengantar dia sudah langsung bisa kasih kesimpulan. Ya, dia sudah langsung top gitu. Ada beberapa dari daerah tertentu memang karena terlalu sopan, suka dalam debat kata pengantarnya 5 halaman, tapi kesimpulannya cuma sepertiga, satu paragraf. Terlalu panjang kata pengantarnya. Kira-kira begitu. Tapi kalau menyerang pribadi langsung, saya nggak pernah, kecuali sudah debatnya sudah sedemikian rupa, sudah kasar, ya mau tidak mau, apa kelemahan lawan, there is no choice. Kau harus buka kotak Pandora kamu untuk menyerang dia gitu loh. Tapi kalau debat hukum, saya tidak pernah menyerang pribadi orang. Begitu, Pak. Yang lain? Pak Aldo, silakan. Ya, selamat malam Pak Otman. Ya. Perkenalkan, saya Aldo dari Surabaya. Ya. Saya mau tanya Bang, gimana pendapat Pak Otman? Ini berhubung Pak Otman ini orang litigasi. Ini ketika kita interview klien, lalu klien ini langsung minta, pokoknya harus ada atensi ke hakim, atensi ke reskrim ataupun ke penyidik, ke polisi. Terus contoh hal-hal seperti pilot dan apalagi pilot seperti rapat kreditur dan lain-lain, yang dimana pihak lawan ini sudah jelas pasti atensi kemana-mana, kasih duit ke hakim dan lain-lain. Apalagi proses perdata yang dimana sangat umum di pengadilan, saya nggak nyebut pengadilan mana, cuma beberapa lawyer yang memang mengumumkan memberi sogokan-sogokan ke hakim. Nah, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah masih ada market untuk lawyer-lawyer yang memang nggak usah lah Pak, kita nggak usah sogok hakim, kita nggak usah sogok polisi, penyidik dan lain-lain. Jadi terkhususnya kalau abang tadi bilang di kota, PNPN Jakarta Selatan, PNPN Jakarta Utara ataupun yang lain-lain, apakah kita masih punya market untuk orang-orang yang memang lawyer-lawyer yang kita nggak usah sogok hakim deh. Nah, gitu. Gini loh, ini kan kebetulan acara kuliah ini saya live juga di Instagram Hotman Paris Official. Jadi bagi Anda yang punya IG Hotman Paris Official, ceramah saya ini sekarang juga live, ya. Jadi ditonton oleh jutaan orang. Jadi saya tidak mungkin cerita tentang hal-hal seperti ini di yang live seperti ini. Yang pasti Anda tidak boleh munafik, ya. Pada saat Anda diminta oleh klien seperti itu, Anda harus bisa Anda harus bisa menguraikan realita
hidup, realita di praktek, dan the choice is with you, apakah you will do it or not. Ya, banyak pengacara yang memang dia tahu cara-cara, dia hanya kasih saran tapi dia tidak ikut langsung. Masih ada marketnya juga. Ada yang begitu, kliennya yang disuruh bekerja ke lapangan. Banyak pengacara seperti itu, yang itu namanya safety player, ya. Tapi tentu Anda juga harus bisa mengarahkan klien itu agar dia tahu arah dia kemana gitu loh. Realita itu bagaimana? Ya, tapi kalau Anda mengatakan jamin semuanya bersih, tenang aja nggak usah kemana-mana, ya Anda tidak hidup di alam nyata. Itu aja jawaban saya. Tidak hidup di alam nyata. Oke? Silakan dari wanita lagi, yang lain siapa? Nggak ada lagi? Ada bang. Ya. Dikit aja bang. Saya Sasaki Haji Negara dari NTB bang. Ya. Saya ingin bertanya mengenai bagaimana menjadi seseorang yang efektif listening ini bang. Sekian, terima kasih. Effective listening. Ya dengerin aja terus menerus. Ya, effective listening itu artinya Anda mendengarkan klien, dan setiap ada tahapan bahasa yang Anda tidak mengerti, Anda langsung bertanya dengan bahasa yang enak gitu loh, dengan bahasa yang tidak menyudutkan, ya. Anda bertanya, sehingga effective listen itu artinya Anda mendengar, dan setiap kata-kata yang Anda tidak ngerti, setiap fakta yang tidak Anda ngerti, tanyakan langsung tanpa harus menggurui, tanpa harus menyatakan si klien itu salah. Oke? Tanpa langsung menjudge. Karena itu akan membuat si klien jadi ketakutan, dia tidak mau terbuka. Jadi ditanyanya itu setiap ada kata-kata, tanya aja terus sampai tuntas. Jangan Anda simpulkan duluan. Belum tentu kesimpulan Anda itu adalah benar. Itu efektif. Mendengar secara efektif artinya mendengar dan bertanya any language, any word, any single kata-kata yang Anda tidak mengerti. Ya, bukan hanya dari segi bahasa tapi juga why. Gitu loh. Kenapa? Oke, silakan. Yang lain? Pak Enos, silakan. Selamat malam. Ya. Pak Hotman, saya Enos Alexander Situmeang dari BSD ingin bertanya. BSD. Upaya apa yang kita lakukan sebagai lawyer ketika kita berhadapan dengan calon klien yang akan berlawanan atau menggugat klien kita juga, mungkin retainer kita juga. Nah, apakah upaya apa yang kita lakukan agar tidak konflik of interest? Itu aja sih. Kalau ada calon klien datang mau menggugat klien Anda, pertama yang Anda harus lakukan adalah jangan bicara substansi. Karena itu akan berakibat Anda nanti tidak boleh mewakili klien yang itu, yang retainer. Jadi misalnya klien lama Anda si A sudah bayar bulanan, tiba-tiba si B datang mau menggugat si A. Ya, begitu tahu seperti itu langsung stop pembicaraan. Ya, stop. Karena apa? Nanti pada saat si B menggugat si A, keburu rahasia si B udah cerita ke Anda, tapi Anda masih membela si A, Anda bisa kena kode etik. Oke? Saya paling sering seperti itu. Ya. Begitu dibilang, saya mau tanya dulu, kalau dibilang mau menggugat, langsung tanya dulu, siapa yang lawannya? Begitu dibilang lawannya adalah klien saudara, jangan bahas lagi substansi. Jangan terima dokumen. Ingat, jangan terima dokumen, apalagi kalau Anda kasih tanda terima. Itu akan dipakai sebagai bukti conflict of interest. Yaitu gua kan udah cerita rahasia gua ke lu. Ya, kelemahan gua udah gua cerita ke lu. Ya, kata si B.
untuk menggugat si A. Kenapa tiba-tiba malah waktu saya gugat si A, malah kamu mewakili si A? Nah itu dia. Jadi begitu tahu yang digugat itu adalah musuhnya adalah klien saudara, jangan terima dokumen. Misalnya kopi perjanjian jangan terima. Apalagi kalau dikasih kopi, apalagi kalau sekretaris Anda kasih tanda terima. Ya. Yang kedua, jangan biarkan dia menceritakan kasusnya depan Anda. Nanti dia bisa mengadukan Anda melanggar kode etik. Anda tahu kelemahan dia, tapi Anda masih mewakili musuh dia. Itu kira-kira, ya. Dan itu sering saya alami. Itu sering saya alami. Kadang-kadang aku nakal juga, jujur aja. Begitu gua tahu dia sudah di kantor antar dokumen, saya bilang ke klien, ke sekretaris, oke terima, tapi jangan kasih tanda terima. Ya, minimum nanti, gua nggak pernah terima, apa boleh buat, ya. Jangan kasih tanda terima. Tapi memang kalau Anda sudah yakin itu dia mau menggugat klien Anda, jangan terima dokumen, jangan tanya sama dia substansi kasusnya. Karena dia akan melaporkan Anda ke kode etik, melanggar kode etik advokat. Yang lain? Izin bertanya? Ya. Ya, perkenalkan Pak, nama saya Hani, saya dari Lubuk Linggau aslinya, tapi saya kuliah dan bekerja di Depok. Ya, silakan. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita menghadapi klien itu yang tidak sabaran, maksudnya yang tidak sabaran, tapi dia juga nggak mau, dia posisinya dia diadukan, tapi dia nggak mau sampai diproses lebih lanjut. Intinya dia nggak sabaran, nggak mau diproses lebih lanjut. Tapi di satu sisi kita mencoba mediasi si pengacara lawan ini, yang kayak abang bilang itu banyak bacotnya gitu. Bagaimana sikap kita menghadapi klien seperti itu? Benarnya kita sudah memberikan gambaran umum gitu bahwa kasusnya dia ini bisa, maksudnya kansnya itu besar gitu. Tapi tetap aja ini orang tidak sabaran sama sekali. Tapi di satu sisi kita juga nggak mau kehilangan dia sebagai klien kita. Demikian, terima kasih. Ya, itu pertanyaan yang susah dijawab karena kasus demi kasus berbeda, ya. Karena orang demi tiap orang juga berbeda. Kalau memang Anda tidak mau kehilangan dia, tentu Anda ikutkan dia langsung agar dia tahu masalah yang dia hadapin. Kalau itu di kepolisian, ikutkan dia langsung agar dia dengar langsung dari penyidik. Ya, jadi jangan seolah-olah Anda yang tidak mampu. Ya, kalau memang dia sudah dengar apa kata penyidik, berarti penyidik akan menceritakan apa kelemahan dia. Biarkan dia suruh jawab sendiri depan penyidik. Jadi jangan Anda yang disalahkan. Ya, jadi ajak dia ikut serta di lapangan agar dia tahu bahwa dia punya kelemahan. Itu salah satu solusinya. Karena kalau memang dia punya kelemahan dan itu langsung dipointer oleh si penyidik ke dia, tentu Anda bukan salah Anda lagi gitu loh. Ya, itu kira-kira. Ya, oke, kita lanjut lagi. Kenapa? Terima kasih. Oke, jadi kalau mengenai teknik interview tadi itu memang di samping tadi interview mengenai legal facts, client wish, dan juga how meningkatkan kepercayaan dari klien, dan tentu kasus demi kasus berbeda interviewnya tentu. Ya, kasus perceraian berbeda dengan kasus kepailitan. Kasus kepailitan berbeda dengan kasus perdata. Ya, itu juga menjadi teknik interview tersendiri. Ya, misalnya mengenai gugatan perdata. Ya, tentu Anda harus bisa menerangkan apa itu gugatan perdata, berapa lama dia, ya, terus biaya resminya berapa, kemungkinannya bagaimana. Terus kalau itu hutang piutang, apa itu posita, apa itu petitum, apa yang bisa Anda gugat. Kalau itu hutang piutang,
apa yang bisa digugat. Apakah bunga atau uang paksa, itu semua, itu makanya saya bilang interview daripada kasus itu, tiap kasus itu berbeda. Ya, kalau dalam kepailitan, dalam gugatan perdata ada gugatan, ada jawaban, ada replik, ada duplik, ya. Kalau dalam kepailitan beda lagi, ya. Jadi teknik interview itu kalau sudah masuk ke substansi, tentu sangat berbeda kasus demi kasus, sehingga kalau Anda memang tidak menguasai, kalau Anda belum pernah menangani kasus, sebelum interview dengan klien, ada baiknya Anda minimum tunda dulu, Anda belajar dulu, atau ikutkan rekan Anda yang juga menguasai. Karena sangat-sangat jelek image-nya dalam suatu interview apabila pada saat menerangkan substansi dari kasus dan hukum acaranya Anda tidak ngerti. Ya. Kira-kira begitu. Jadi itu dan interview itu, kalau yang tadi itu kan hanya basicnya doang, ya. Tapi kalau sudah membelah kasus demi kasus, tentu berbeda keahlian, perdata, pidana, kepailitan, ya. Kira-kira begitu, ya. Oke. Terus sering dalam suatu teknik interview ini, dalam kelas PKPA, paling banyak ditanyai oleh para advokat adalah, dia tidak tanya mengenai teknik interview, tapi gimana sih caranya kunci sukses jadi pengacara? Itu pertanyaan yang sangat banyak ditanya orang. Mengingat jumlah pengacara sekarang ini calon pengacara sudah terlalu banyak. Ya, setiap PKPA di Jakarta ada yang sampai 500 orang. Itu ditampung kemana itu nanti? Ya. Ada pointer-pointer yang mau saya sebutkan di sini, bahwa satu hal yang kalian pengacara harus tahu adalah, pertama, kamu itu tujuannya apa? Itu dulu. Ya. Ambisi kamu itu jelas mau kemana? Nilai dirimu dulu. Kalau Anda terlalu sopan, penakut, tidak berani ambil resiko, ya tentu janganlah jadi pengacara. Kerjalah di in-house lawyer, kerja di bank, ya. Anda tenang di sana, hanya mereview perjanjian kredit, kalau ada perkara pengacara yang nanganin, ya. Jadi yang pertama itu adalah nilai dulu diri Anda, ya, dan apa tujuan kamu, ya. Oke, kalau memang Anda mau menjadi pengacara, yang kedua yang harus Anda bina dari sekarang adalah cara membangun nyali. Pengacara tanpa nyali itu nggak bisa maju. Jadi kalau Anda mau menjadi pengacara sukses, cara membangun nyali itu perlu. Nyali tapi jangan kampungan gitu loh. Ya, jangan yang kampungan yang berbobot, ya. Yang ketiga adalah kerja keras, itu sudah pasti. Ya, itu tidak ada keraguan. Kemudian adalah mulailah Anda mengerti aspek marketing, opini publik, ya. Itu salah satu. Karena lawyer is business. Pengacara itu adalah juga bisnis. Oke? Yang kelima adalah, tentu saya sudah bilang tadi, bahasa Inggris hukum, termasuk bahasa Inggris hukum. Keenam, pergaulan, sosial, bersosial, itu sangat perlu, ya. Yang ketujuh, penampilan, ya. Penampilan itu sangat perlu untuk usaha jasa. Oke? Yang kedelapan, ini adalah faktor bawaan biologis. Ya, ada orang memang secara biologisnya itu memang dia sudah berbakat jadi pengacara. Ada orang memang, itulah namanya, kalau istilah kerajaan kan, born to be a king, lahir menjadi seorang raja. Kalau pengacara ada born to be a lawyer. Karena apa? Di dalam jiwa biologisnya itu sudah terkandung sifat-sifat pengacara. Jujur saya akui tanpa harus menyombongkan, banyak itu dimiliki orang Batak. Makanya orang Batak banyak yang sukses jadi pengacara, ya. Contohnya adalah, contoh jadi lawyer itu adalah dalam debat, puang gitu loh, langsung menyerang sasaran targetnya yang utama,
Sedangkan ada beberapa suku lain yang terlalu panjang kata pengantarnya. Ya. Ya. Yang ketujuh adalah kota tempat praktek. Ya. Sehebat apapun Anda, sepintar apapun Anda, kalau Anda tidak di kota Anda tidak pernah praktek, bagaimana Anda to be a big commercial lawyer, ya? Kota tempat praktek itu sangat menentukan jam terbang, sangat menentukan jam terbang. Ini semua dengan jam terbang yang tinggi, maka Anda itu mempunyai legal minds. Legal minds. Artinya apa? Legal minds itu bukan hanya nalar hukum, bukan hanya pengetahuan hukum, tapi ada unsur semacam apa itu ya? Langsung sudah insting, itulah insting, ya. Legal minds itu Anda bisa langsung tahu, oh ini klien ini arahnya ke sini nih. Ini klien ini maunya bohong ini. Ini klien ini mau mengemplang hutang ini. Ini klien ini yang mau cerai, dia yang berzina, meninggalkan suaminya, ya. Itulah namanya legal minds, ya. Insting, bukan hanya pengetahuan substansi hukum, tapi ada insting dan itu hasil dibangun bertahun-tahun. Lagi-lagi jam terbang. Silakan bertanya lagi. Halo, selamat malam Bang Hotman. Ya. Saya dari Universitas Katolik Parahyangan juga nih. Adik kelas saya dong. Satu alma mater kita. Ya. Bang, kalau boleh tahu apa yang ngedrive Bang Hotman buat jadi lawyer? Karena kalau sepengetahuan saya di awal karir Bang Hotman bukan jadi lawyer. Itu yang pertama. Yang kedua, satu kata buat Frank Subitaira apa Bang? Terima kasih Bang. Kok lu tahu Frank Subitaira? Oke. Dia tanya tentang sejarah hidupku kenapa bisa jadi lawyer. Jelas saya besar di Tapanuli, di kota kecamatan Laguboti, tapi saya bukan anak orang miskin seperti dibilang oleh musuh-musuhku. Saya anak pengusaha mobil. Walaupun di kecamatan rumah saya, tapi kami punya rumah di Medan, di Jalan Pabrik Padi dekat Skip, dekat pabrik tenun. Ya. Cuma bapak saya sangat disiplin. Ya. Dari kecil kita nggak pernah melihat pengacara itu apa. Oke. Dari kecil kita nggak pernah tahu, sehingga kita nggak pernah melihat pengacara kaya. Kita tahunya apa dari kecil? Kontraktor, dokter. Ya, itu yang kita tahu. Ya. Mimpinya itu mau jadi insinyur atau dokter, padahal saya total tidak ada bakat bidang teknik. Ya, waktu saya kecil bikin sarang burung pun gua nggak tahu. Ya, kita waktu kecil kan suka berarti. Dan saya tidak ada bakat teknik. Saya berangkatlah ke Bandung. Saya dari kecil sampai SMA selalu juara di kelas. Saya dari 10 bersaudara tergolong orang-orang pintar semuanya. Karena memang IQ orang tua saya tergolong tinggi. Saya berangkat ke Bandung, testing lah di ITB. Boro-boro ngerti soalnya, cara ngisi soalnya aja gua nggak tahu, ya. Akhirnya ya nggak lulus lah ITB. Tes lagi di ekonomi nggak lulus juga karena ya. Akhirnya apa? Daripada nganggur setahun, ya, kebetulan ada gelombang kedua Fakultas Hukum Parahyangan. Jadi itu pelarian. Akhirnya saya testing dan masuk. Ya, karena semua jurusan lain sudah selesai dan gagal. Ya, karena memang saya tidak, saingan kita adalah orang-orang yang sudah kursus di Bandung cara testing masuk ke ITB, boro-boro. Saya naik berangkatnya aja dari Tapanuli naik kapal laut, ya. Akhirnya masuklah Fakultas Hukum Parahyangan dan saya 2 kali masuk rumah sakit waktu kuliah karena stres.
karena merasa tidak punya masa depan menjadi mahasiswa hukum. Saya ingat saya 2 kali masuk rumah sakit. Apa masa depanku jadi pengacara? Tidak ada. Karena di Bandung pun waktu itu gua nggak pernah menemukan pengacara kaya. Kalau ada dosen, ya paling mobilnya juga butut-butut, ya. Kok masa gue jadi begini aja gitu loh. Tapi, nah ini dia nih. Selama kuliah, saya sudah merasa aku berbakat. Ya. Karena saya selalu dalam setiap soal lulus, hampir semua lulus ujian-ujian saya. Bahkan saya lulus Fakultas Hukum itu cuma 3,5 tahun. Saya masih ingat, saya sampai dapat hadiah buku dari Ibu Retno Yulan Sutantio. Anda mungkin tahu pengarang hukum acara perdata. Sampai saya dapat buku karena nilai saya 9. Saya juga dapat pujian dari Profesor Subekti yang mengarang KUH Perdata. Akhirnya, selama kuliah pun saya masih belum yakin masa depan saya. Saya berprinsip nanti kalau saya lulus, saya akan sekolah lagi. Benar, saya lulus nggak nyampe 4 tahun, ya mungkin kurang lebih 3 tahun 8 bulan lah. Begitu saya lulus, saya baru sadar saya tidak mungkin lagi kuliah, siapa yang bayarin? Dan apa kata orang tua? Ya, kalau saya harus kuliah lagi, sementara melihat teman-teman sarjana hukum yang lulus banyak pengangguran. Akhirnya, ingat ya, ini perlu juga untuk kalian ya, karena saya adalah orang yang paling sering membaca riwayat orang sukses. Saya melihat riwayat orang sukses, 90% orang sukses itu adalah orang yang menempuh jalur yang tidak biasa dilakukan orang. Ya. Akhirnya begitu saya lulus, ada notaris di Bandung merekomendasikan saya bekerja di kantornya OCK Ligis yang sekarang lagi nginap di hotel gratis di Sukamiskin alias di penjara. Dialah bos saya yang pertama. Di Glodok, ya, di Glodok saya masih ingat waktu saya berangkat dari lapangan Banteng ke Glodok, saya tanya ke abang saya, gimana caranya ke Glodok? Dia bilang ambil bis dari lapangan Banteng, nanti kalau sudah mutar di terminal di kota itu sudah nyampe di Glodok. Nah sekarang saya kalau lewat situ, saya sekarang sudah bukan lagi sudah naik Lamborghini, saya sekarang lewat situ, ya. Mulailah saya kerja di kantor OCK Ligis, ya. Tiba-tiba ada pengumuman tes bahwa ada kantor pengacara internasional yang dipimpin Adnan. Waktu itu partner dia adalah salah satu adalah Tuti Hadi Putranto yang adalah pendiri HHP. Oke? Ya, pendiri HHP, ya. Sama Timbul Lubis, pendiri LGS. Itu menjadi lopem-lopem besar. Testinglah saya di situ, dan dari sekian ratus calon peserta, 2 calon yang akan diterima, yaitu Hotman Paris yang masih umur 21 tahun, sama seorang pengacara yang Anda pasti kenal, Otto Hasibuan, ketua Peradi yang sekarang, tapi dia sudah umur 27. Ya. Jadi satu yang muda, satu sudah agak berumur. Akhirnya akulah yang diterima di bagian corporate-nya, konsultan hukumnya. Otto Hasibuan diterima di bagian litigasinya. Tapi disitulah saya pertama kali tercengang. Disitulah saya pertama kali ternyata pengacara bisa kaya. Disitulah saya bertemu dengan berbagai pengacara bule, ya. Bule-bule yang waktu itu saya masih ingat suaminya si Tuti namanya Mr. Timothy Mendring dan sebagainya. Bergairahlah hidupku. Ternyata lawyer itu punya masa depan. Ya, saya melihat juga Timbul Lubis waktu itu sudah naik Mercedes-Benz, pakai jas setiap hari. Oke, tapi itu tidak berlangsung lama. Ya, tidak berlangsung lama. Tiba-tiba Profesor Subekti yang dekan Fakultas Hukum menghubungi saya mau dicalonkan untuk masuk ke Bank Indonesia tanpa testing sebagai perwakilan dari Unpar karena dianggap bermutu. Tentu saya dengan senang hati langsung ambil,
Karena saya yakin di Bank Indonesia juga bisa kaya, karena gedungnya gede-gede, temboknya besar-besar, pasti kaya-kaya juga di dalam. Saya masih ingat waktu itu saya meninggalkan kantornya Buyung, ya. Dan pada saat itulah saya benar-benar memakai out of the box. Waktu Anan Buyung nanya ke saya, kenapa kau meninggalkan kantor saya, padahal kamu sudah saya latih? Saya bilang, karena saya disuruh orang tua saya harus jadi pegawai negeri. Akhirnya Anan Buyung waktu perintahkan, oke, minta surat dari orang tua kamu bahwa kamu memang benar diminta jadi pegawai negeri. Ya kan, orang tua saya kan di Tapanuli, tapi saya punya nyali. Langsung saya ke Senen, aku ketik surat di situ, aku palsukan tanda tangan bapak saya. Saudara Buyung, anak kami ini mau jadi pegawai negeri. Saya taruh nama bapak saya palsukan. Sehingga Anan Buyung nggak marah lagi. Saya nggak disuruh bayar biaya pendidikan. Masuklah saya di Bank Indonesia. Ternyata di Bank Indonesia itu susah kaya. Ya, sudah puluhan tahun tetap aja masih rumah BTN waktu itu. Rumahnya, mobilnya semua kredit. Dan menyebalkannya lagi adalah pelajarannya itu setahun kita dididik, disuruh belajar neraca, disuruh belajar accounting. Itu pelajaran yang tidak masuk di akal sarjana hukum. Disitulah saya hampir bunuh diri. Itu benar ceritanya. Hampir bunuh diri. Gara-gara sudah frustasi. Ya, hampir bunuh diri waktu itu. Bahkan ada teman saya berinisial R, insinyur dari IPB, sampai buka rok, dia juga stres, buka rok, telanjang di air mancur Monas. Akhirnya saya bertekad keluar. Ya, keluar. Pertama kali saya melamar di kantornya Nono Anwar Makarim, bapaknya Nadiem Makarim. Itulah salah satu pengacara internasional. Oleh Dr. Nono Anwar Makarim ditanya lagi, minta referensi. Saya merasa aku bikin aja surat referensi, aku palsukan tanda tangannya Profesor Subekti. Ya, ini muridku yang memang benar aku muridnya yang terbaik. Tapi kalau gua harus ke Bandung kan kelamaan. Aku tanda tangan sendiri, gua kasih ke Pak Nono Makarim, langsung saya diterima. Bayangkan ada surat dari Profesor Subekti. Tapi kalau saya tidak bohong, karena waktu saya ke Bank Indonesia, dia juga ngeluarin surat. Cuma kalau harus saya ke Bandung kelamaan, akhirnya gue palsukan aja tanda tangannya waktu itu. Mulailah aku di kantor Makarim. Disitulah dengan tekad dan kemauan, saya 20 tahun di kantor Makarim. Bayangkan 20 tahun. 10 tahun jadi anak buahnya berbagai pengacara bule. 10 tahun menjadi bosnya berbagai pengacara bule. Jadi orang tahu background saya itu, my background is business corporate lawyer. Ya, kalau ada musuh-musuh saya mengatakan Hotman itu nggak ada apa-apanya, kalau dia tahu sejarah saya terbalik total. Saya pernah membawahi puluhan pengacara bule, ya. Itu kira-kira sejarah saya dan sampai berhasil sampai sekarang. Dan kalau Anda mau kaya jadi pengacara, Anda mau hanya ada satu pilihan, yaitu business litigation lawyer. Menjadi corporate lawyer susah kaya, karena per jam dan terlalu. Anda harus siap menjadi konsultan hukum, Anda harus siap kerja 20 jam sehari. Menjadi litigasi non-commercial lawyer, duitnya serat. Kalau perkara perceraian, boro-boro 50 juta aja sudah syukur. Tapi kalau kepailitan, itu honor Anda itu 1M, 2M, 5M itu hal yang gampang. Apalagi Anda bisa menjadi kurator. Jadi kesimpulannya, kalau Anda menentukan dulu mau jadi apa. Mau mengabdi kepada rakyat, silakan. Tapi Anda mau kaya, oke, silakan. Untuk jadi kaya, ingat, business litigation lawyer. Jangan lupa itu, ya. Bukan perjinahan litigation lawyer, ya. Itu duitnya kecil. Atau perceraian duitnya kecil. Itu jawaban saya. Panjang banget sih gue cerita. Oke? Ini kita bertanya aja ya. Masih ada pertanyaan? Pak Eno silakan. Pak Hotman, saya Eno Situmeng. Tadi kan trik atau kiat untuk komunikasi ke klien. Nah, bagaimana upaya kita sebagai
lawyer itu membangun hubungan yang baik dengan aparat penegak hukum lainnya? Apakah ada metode atau cara? Contoh misalnya ke penyidik, ke jaksa, atau ke hakim. Itu kan butuh jam terbang juga tuh, Pak Hotman. Saya kira bagaimana upaya kita membangun hubungan yang baik? jadi gini, di Jakarta ini ada 2-5 orang yang memang spesialisasinya begitu, ya. Ada pengusaha yang bukan pengacara, tapi benar-benar dia bisa masuk kemana-mana. Yaitu apa? Dia lakukan itu dengan pergaulan dan investasi yang lama. Pergaulan dan investasi yang lama. Itu aja, ingat. Investasi apa maksudnya? Seorang pengusaha, dia tahu ini masih berpangkat kapten pendidikan, dia ikut membiayai, dia ikut nyumbang, akhirnya jadi jenderal, akhirnya terutang budi. Itulah makanya saya bilang bergaul dan berinvestasi. Tangan-tangan kanannya pengusaha yang biasa menjadi calo, lama-lama jadi bos. Ya. Kalau saya tidak bisa begitu, terlalu besar investasinya. Saya maju murni karena prestasi dari segi substansi keberhasilan. Memang lobby juga perlu, tapi itu aspek kedua. Bila perlu memakai tangan orang lain. Kalau Anda memang tidak sanggup sendiri, masih boleh dengan memakai tangan orang lain. Itu jawabannya. Jadi jawabannya adalah bergaul dan investasi. Spending money untuk investasi, ya. Mas Farhan, silakan. Ya, selamat malam Bang Hotman Paris. Saya mau bertanya, apa tantangan terbesar Bang Hotman dalam melawan pengacara asing, khususnya dalam penyelesaian sengketa arbitrase internasional? Dan bagaimana cara Bang Hotman menangani tantangan itu? Sekian, terima kasih. Oke, tantangan paling utama dalam menghadapi pengacara asing adalah tentu satu adalah confident dulu, kepercayaan. Karena kita sebagai orang Asia biasanya sudah grogi duluan, ya. Jadi saya sudah nggak menganggap mereka spesial lagi. Orang saya tiap hari bergaul sama mereka, tiap hari saya berdebat gitu loh. Jadi kepercayaan diri itu paling utama. Yang kedua adalah perbedaan sistem hukum. Kadang dalam perdebatan di sidang itu dua-duanya benar, tapi karena berbeda persepsi tentang hukum sehingga sering terjadi ngotot-ngototan. Ya, kadang-kadang kalau kita satu tim, versi mereka itu benar, tapi versi kita itu tidak benar kalau dilaksanakan di Indonesia. Jadi tantangan paling besar adalah perbedaan budaya dan praktek hukumnya berbeda. Itu sering menjadi perdebatan. Itu kira-kira, ya. Dan tentu Bang mau tanya, boleh? Ya. Tadi kan disebutkan bahwa kemampuan bahasa itu berpengaruh sekali terhadap kepercayaan klien. Kalau selain dari jam terbang, Bang, apakah ada buku yang Bang Hotman rekomendasikan gitu, Bang, untuk supaya kita bisa nambah kemampuan bahasa Inggris itu? Oke. Kalau untuk lawyer yang paling utama, selain tentu Anda harus belajar bahasa Inggris. Apa yang Enggak. Untuk lawyer, selain Anda tentu harus kursus bahasa Inggris. Tapi salah satu lagi adalah sering membaca buku-buku hukum dalam bahasa Inggris, terutama putusan-putusan pengadilan. Ya. Putusan-putusan pengadilan dalam bahasa Inggris, ya. Sering membaca buku bahasa Inggris, misalnya hukum kepailitan, hukum perdata, ya. That's the only way. Anda tidak akan dapat itu dengan kursus bahasa Inggris, ya. Ya, jadi mau tidak mau harus sering membaca. Misalnya putusan pengadilan
luar negeri, misalnya common law, waktu saya di Australia dulu, tiap hari kerja saya itu mengumpulkan putusan pengadilan, kata demi kata yang saya tidak mengerti, saya cari kamusnya, terus saya catat, ya. Saya catat ini artinya apa, gitu loh. Karena that's the only way. Kita sudah terlalu tua untuk, ya. Kita kan belajar bahasa Inggris itu sudah umur 25, bagaimana coba? Jadi harus pieces by pieces, ya. Jadi the only way adalah baca sebanyak mungkin buku-buku berbahasa Inggris. Baca sebanyak mungkin kalau ada putusan-putusan pengadilan. That's the only way. Nggak bisa hanya dengan cara kursus. Coba suruh guru bahasa Inggris menerjemahkan putusan pengadilan, pasti 30% kata-katanya salah. Atau tidak sesuai dengan maksud sebenarnya dari putusan tersebut. Gitu kira-kira. Ya. Natasha mau bertanya, Natasha. Natasha. Ya, selamat malam Pak Ya. Otman, nama saya Natasha, saya dari Jakarta. Saya mau bertanya, tadi kan Pak Hotman bilang kalau misalnya ke penyidik sama jaksa itu harus memakai modal. Saya mau nanya, ada nggak sih Pak cara lobbying kepada penyidik jaksa tanpa modal? Itu tuh tipsnya kayak gimana? Terima kasih. Lobby tanpa modal itu kan ada dua jenis, modal materi atau modal pendekatan. Pendekatan itu juga ada cara lain, misalnya faktor kecantikan, pendekatan dari pengacara wanita yang cantik, ya. Jadi untuk mengatakan pendekatan tanpa modal itu susah jawabannya. Ada modal dalam arti negatif, ada modal dalam arti positif, ya. Tapi kalau totally without cost itu ada sesuatu yang susah dilaksanakan. Ya, mungkin kalau Anda cantik, ya, pendekatan dengan si oknum tersebut lebih gampang. Tapi jangan lupa dalam praktek godaannya banyak banget, ya. Sesudah Anda kembali dari oknum aparat, jangan disalahkan kalau Anda akan dirayu terus, akan bisa diajak liburan. Pengacara paling banyak digoda oleh oknum. Hati-hati, ya. Jadi kalau dibilang totally gratis itu nggak ada, cuma ada arti gratis negatif, ada dalam arti positif. Kira-kira jawabannya begitu, ya. Jadi kalau Anda cantik, siap-siap, ya. Begitu Anda sudah turun ke lapangan, sudah ketemu dengan oknum aparat, begitu Anda meninggalkan kantor dia, setengah jam lagi sudah mulai dirayu Anda. Halo, apa kabar? Mau makan yuk, gitu loh. Ya. Oknum aparat juga manusia, ya. Itu kira-kira jawabannya. Baik Pak, terima kasih. Ya. Mas Aldo ingin bertanya. Ya. Silakan. Halo Bang, mau tanya lagi Bang. Mas Aldo halo. Ya, silakan. Saya mau tanya Bang, untuk jenjang karir, kan Bang Hotman ini lama sekali di Makarim Daerah. Terus kalau nggak salah saya tuh pernah dengar di salah satu YouTube atau gimana, itu Bang Hotman ini pernah ke Herbert Smith Freehills ya Bang ya. Ya, waktu itu namanya bukan Herbert Smith tapi Freehill. Freehill Hollingdale and Page di Australia, di Sydney, ya. Oke. Nah, tadi kan tapi Bang Hotman juga bilang, wah kita langsung mendingan kalau misalnya pengen enak langsung ke litigasi aja, litigasi, commercial litigation lah. Nah, kalau menurut Bang Hotman, ini mendingan kita itu ke corporate dulu atau kita ini langsung aja ke litigasi, full litigasi dispute gitu Bang? Itu suatu pilihan yang sulit. Saya tidak mengatakan langsung ke commercial litigasi. Saya kebetulan jalan karirnya itu tanpa disengaja, karena oleh nasib, saya kebetulan sesudah keluar dari Bank Indonesia hampir 20 tahun bekerja di corporate, ya. Tapi waktu saya di corporate, saya di Makarim Daerah itu sayalah yang membuka cabang litigasi. Jadi waktu saya sudah hampir 10 tahun di sana, saya membuka cabang litigasi dan saya praktek sendiri. Dan waktu itu saya masih ingat untuk membuat surat gugatan, ya,
saya masih ingat untuk membuat surat gugatan. Kadang jam 7 pagi saya ketok rumah pengacara litigasi senior hanya untuk minta bimbingan. Karena di kantor saya tidak bisa dapat bimbingan karena semuanya adalah corporate lawyer. Ya. Disitulah keberuntungan saya. Artinya apa? Aku sendiri yang menggali ilmu litigasi. Padahal bos-bos saya adalah corporate lawyer semuanya. Ya. Termasuk bule-bule semuanya. Semuanya corporate lawyer. Pada akhirnya itu sangat menguntungkan saya. Karena apa? Saya jadi menguasai litigasi. Tapi background corporate saya sudah kuat. Ya. Sehingga menguasai teori dan praktek. Dan waktu itu saya bisa melakukan itu karena kebetulan saya sudah punya posisi di Makarim, sehingga saya sambil belajar litigasi, gaji saya sudah tinggi, sehingga saya tidak merasa kelaparan. Masalahnya, kalau Anda murni corporate, Anda sudah senior, memulai litigasi itu susah. Anda tidak mau lagi belajar dari nol. Mana mau Anda harus belajar cara bikin surat gugatan, mana mau Anda harus ke pengadilan. Sama juga terbalik. Kalau Anda sudah dari awal kerja di litigation lawyer, Anda nggak akan susah pengalaman di corporate, karena Anda sudah dari segi bahasa Inggris saja pasti sudah kewalahan, dari segi budaya kerja pun sudah beda. Jadi memang saya beruntung karena di kantor itu saya waktu saya sudah 20 tahun jadi corporate lawyer, saya membangun litigasi, kebetulan juga kantor mendukung. Dan semuanya faktor inisiatif saya, sehingga sekarang saya mau corporate pun saya tantangin, mau litigation lawyer pun, karena saya memang udah puluhan tahun. Dan hukum kita itu aja kok. Ya. Jadi susah mengatakan pilihan. Yang bagus itu adalah cara Anda adalah masuk di big law firm. Nanti alam akan perjalanan karir Anda akan mulai menuntun Anda kemana. Tapi dengan bekerja di suatu kantor pengacara yang besar, apalagi big corporate firm, segala aspek hukum Anda akan mulai ikut terlibat. Dan pelan-pelan nanti tujuan hidup Anda akan terbentuk sendiri dengan berjalannya waktu. Kira-kira jawabannya begitu, ya. Lain? Halo? Gak ada lagi panitia pertanyaan? Masih ada waktu 10 menit, Pak. Oke, jadi ini kan ada teknik wawancara yang saya bagikan. Ini sudah dibagikan nggak semuanya? Ini ada. Sudah, Pak. Sudah ya. Saya kira itu semuanya sudah ada di situ, ya. Dalam suatu wawancara itu, satu hal yang klien itu harus, pengacara itu juga harus tahu adalah untuk mengetahui klien. Contoh dalam kepailitan. Dalam suatu kepailitan, kita kan kalau debiturnya itu misalnya mendebat, dia tidak mengakui hutang, ya. Padahal jauh-jauh sebelumnya, sebelum dia datang ke pengacara, dia sudah minta permohonan, dia sudah kirimkan permohonan restrukturisasi. Berarti dia mengakui hutang kan? Tapi pada saat perkara dia berbohong ke Anda. Ya, dia mengatakan ini. Jadi dalam suatu wawancara itu juga perlu keahlian untuk mendalami apa yang sudah dilakukan oleh klien sebelum dia datang ke Anda. Yang kedua, dalam teknik wawancara itu adalah untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan dari klien dan pihak lawan. Itu salah satu fokusnya, agar klien itu sadar atas kasusnya.
kelemahan dan kekuatan klien dan lawannya. Ya. Yang ketiga adalah begitu Anda sudah ditunjuk sebagai kliennya, aktifkan agar klien tersebut jangan lagi berbuat yang berbau tindakan hukum yang merugikan Anda, merugikan kasusnya. Itu juga salah satu, itu adalah 3 hal yang harus diingatkan oleh seorang pengacara dalam suatu teknik interview, yaitu perbuatan apa yang telah dilakukan oleh klien sebelum Anda datang ke Anda. Kemudian keahlian Anda untuk menganalisa, menguraikan ke dia kelemahan dan kekuatan hukum daripada klien dan lawan. Juga lawan. Yang ketiga adalah menertibkan agar klien jangan lagi berbuat hal-hal yang merugikan tanpa seizin saudara. Kemudian dalam teknik interview sebagaimana saya utarakan tadi, Anda harus bisa bertanya kepada klien, tujuan akhirmu apa kalau litigasi? Mau menang mutlak, mau menunda kekalahan, atau win-win solution? Ya. Yang paling terakhir, ibaratnya seperti guru silat. Kalau seorang juru kungfu itu, dia sudah punya jurus ke-6, panca indera ke-6. Itulah salah satu kemampuan yang dimiliki oleh pengacara senior adalah mampu merasakan apa yang di otak klien. Kamu bisa menebak ini klien arahnya kemana, ya? Ini klien itulah namanya teknik sensitivitas dari Anda kalau Anda sudah pengacara senior. You bisa tahu arahnya klien itu mau kemana. You punya panca indera ke-6. Ya. Kira-kira begitu. Kalau masih ada pertanyaan silahkan. 1-2 lagi silahkan. Mas Farhan mau bertanya, silakan. Yang lain kok nggak aktif? Farhan melulu. Bang Hotman, saya mau bertanya. Jadi saya pernah diskusi sama pengacara yang litigasi juga, dan dia ngasih nasihat ke saya kalau misalkan salah satu resikonya sering banget mendapatkan ancaman kekerasan gitu Bang. Nah kalau Bang Hotman sendiri pernah nggak mendapat ancaman kekerasan, dan gimana Bang Hotman buat meyakinkan Bang Hotman buat tetap bertahan dalam pekerjaan Bang Hotman? Dulu saya sempat sampai punya pistol 2 di pinggang saya. Zaman dulu juga pernah waktu itu dikawal oleh tentara. Cuma saya agak beruntung, kasus-kasus saya kan kasus bisnis. Jadi lawannya itu adalah antar pengusaha. Yang resiko nyawa itu kalau misalnya kasus-kasus pembebasan tanah, lawan preman, itu yang bahaya. Kebetulan saya tidak membidangin itu. Jadi saya termasuk lawyer beruntung gitu loh, jarang menghadapi. Maksudnya kan kita tahu kondisinya kan nggak semuanya kita punya klien kondisinya memungkinkan untuk menang gitu, tapi bagaimana jika klien ini meminta untuk menang mutlak gitu, strategi apa kira-kira yang bisa kita pakai untuk memenangkan klien kita gitu Bang? Terima kasih. Kalau klien mengotot menang mutlak, kalian harus jawab saya tidak bisa menjanjikan menang mutlak. Itu aja jawabannya. Tapi mari kita sama-sama berusaha mencoba. Tapi saya tidak bisa memastikan. Itu aja jawabannya. Tentu dengan berjalannya waktu Anda mencoba. Ya kalau memang karena Anda tidak pernah berjanji menang mutlak, kalau kalah pun ya nggak apa-apa. Asal bukan karena kesalahan profesi Anda. Misalnya salah membuat surat gugatan, salah membuat surat kuasa. Jangan pernah berjanji untuk menang mutlak, dan jangan keburu terima duluan duit dari klien. Kalau sampai Anda terima duit dari klien, ya kalau sampai kalah, satu-satunya cara adalah kembalikan uangnya. Itu loh. Itu akan mengobati hati klien sehingga Anda tidak dipidanakan. Baik, Bang, kalau boleh tanya satu lagi, fee lawyer itu siapa yang menentukan ya Bang? Fee lawyer yang menentukan adalah Anda sendiri. Kalau Anda, ibaratnya begini, kalau Anda masih tas Furla di
di mana di Mangga Besar, ya kasihlah harga tas Furla. Tapi kalau Anda merasa Anda sudah tas Hermi atau tas LV, kasihlah harga tas LV. Nilailah dirimu sendiri. Kalau Anda belum pernah menangani perkara kepailitan, ya tentu Anda nggak ada dasar menerapkan honor yang tinggi. Kan saya udah bilang tadi, bila perlu gratis pun, atau bila perlu hanya biaya pendaftaran dibayar, itu bagus karena pernah menangani kasus merupakan modal bagi Anda untuk mengembangkan karir di kemudian hari. Ya, jadi fee-nya itu yang menentukan Anda sendiri, ya. Tentu dengan persetujuan klien. Baik, terima kasih Bang. Ya. Ada pertanyaan terakhir Pak dari David. Ya. Ya. Malam Bang Hotman, apa Ya. suara saya terdengar? Kedengaran. Ya, berkaitan dengan teknik interview dengan klien. Yang pertama, bagaimana cara kita tahu saat interview kepada klien ini dalam menyampaikan keterangannya itu tidak jujur. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai lawyer? Apakah memberikan kemungkinan atau legal opinion yang bisa meringankan atau menguntungkan? Nah, lalu yang kedua, berkenaan dengan hati nurani, bila ada seorang klien yang maaf kurang mampu minta tolong ke kita, dan di sisi lain kita ini sedang apa yang kita dapat lakukan untuk menolong klien yang kurang mampu ini? Terima kasih Bang. Oke, kalau ada klien yang tidak jujur, tentu Anda harus secara pelan-pelan ngetok hati dia bahwa inilah fakta sebenarnya. Ya. Artinya apa? Bahwa Anda jangan dipaksa melakukan sesuatu di atas kebohongan. Jadi kamu harus punya keberanian untuk secara indirect, artinya tidak secara langsung mempermalukan klien tersebut. Cari cara itu berbohong. Ya. Dan oleh karenanya jangan Anda pernah bikin komitmen. Ya. Intinya begini, walaupun klien itu berbohong, jangan buru-buru pecat, Anda kan kehilangan uang. Pelan-pelan yakinkan dia, pelan-pelan dia sadar bahwa Anda tahu dia berbohong. Bahwa kalau dia berbohong terus ya masa bodoh amat, salah dia kan bukan salah Anda. Ya. Terus yang kedua mengenai Anda sedang menangani perkara besar, ada datang rakyat kecil, bagaimana caranya? Ya caranya ya gampang. Anda kan bukan malaikat. Tinggal bilang aja bahwa Anda tidak bisa. Karena kalau Anda ngaku-ngaku bisa, padahal Anda tidak bisa waktunya, sama saja membohongin dia. Atau Anda cari pengacara lain, di mana Anda mungkin hanya mengawasi atau membantu. Jadi nggak salah ngomong pahit daripada berbohong. Oke? Saya nolak beginian sudah nggak kehitung lagi. Di Kopi Joni itu sudah ribuan kasus saya tolak. Bukan karena saya tidak mau, memang saya tidak sanggup. Ada misalnya perkara lahan tanah di Kalimantan, di Sulawesi. Gimana gue bisa datang ke Sulawesi? Ya kan? Pertama, saya kan tidak mungkin semuanya aku yang bayarin ongkos saya. Saya bilang, tapi kalau saya disuruh datang ke Irian, hanya gara-gara perkara 1 hektar. Dan kalau saya datang naik pesawat aja udah 20 kali udah sama dengan harga tanah. Ya itu saya apa adanya aja ngomong, saya nggak sanggup. Itu jawaban saya. Terima kasih Bang Hotman. Ya, saya kira sudah cukup panitia. Ya. Terima kasih. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya Pak. Oke. Selamat beristirahat. Salam semua kepada peserta, semoga sukses ya, jangan lupa. Bye.